Semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Husniansyah. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada about router OS. Nah, di sini pada materi about router OS itu sendiri kita akan belajar beberapa materi, yaitu router OS dan router board, fitur-fitur router OS dan lain sebagainya ya, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut langsung ke materinya, yaitu di sini ada MikroTik router OS. Sebelumnya kan kita sudah pernah menyinggung ya, yang mana MikroTik itu terpisah atau terbagi menjadi dua, yaitu router board dan router OS. Nah, router OS ini yang berbasis operating system, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini mungkin bagi kalian yang sudah mengikuti saya sebelum-sebelumnya, ini merupakan seperti tampilan Linux server ya, teman-teman. Ini seperti ini, mirip-mirip seperti Linux server, dan OS ini yaitu router OS digunakan oleh perangkat MikroTik router board. Nah, jadi router board sistem operasinya ya router OS, teman-teman. Jadi di sini untuk menjalankan router board kita perlu menggunakan OS, yaitu router OS, teman-teman. Nah, di sini router OS juga bisa diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Nah, router OS itu sendiri ya sama saja seperti Linux, Debian, Windows dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa install di PC atau sebagai VM, virtual machine. Nah, di sini juga standalone ya, teman-teman. Standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Yang mana kenapa di sini kita perlu menginstalnya di PC? Karena di sini jika kita menginstalnya di PC atau sebagai virtual machine, kita bisa menyeting yang namanya misalnya hard disk maupun prosesor dan lain sebagainya. Nah, namun jika kita mungkin hanya perlu router board saja, itu mungkin perangkat-perangkatnya ada yang terpisah ya, teman-teman. Oke, dan di sini kita lanjut ke router board. Jika sebelumnya kita membahas router OS, nah di sini router board itu adalah perangkat fisiknya atau bentuk nyata dari router OS ya, teman-teman. Namun jika dikonfigurasi juga sama sih sebenarnya, bentuknya juga akan seperti ini. Nah, di sini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, di sini kita perlu menggunakan router board agar bisa menjalankan router OS ya, teman-teman. Nah, di sini segala fitur terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus untuk kategorinya. Nah, di sini misal kita perlu router untuk routing nih. Nah, itu bisa dalam satu perangkat, misalnya ada fitur routing, switching dan lain sebagainya. Itu bisa saja dalam satu perangkat keras router board satu, namun bisa juga secara terpisah, teman-teman, khusus untuk kategorinya nih. Namun jika kita memilih untuk yang beberapa satu fitur satu perangkat saja, itu mungkin lebih mudah ya, teman-teman. Itu mungkin untuk cara kerja routernya tidak terlalu berat. Nah, di sini tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman agak bingung ya tentang materi yang saya sampaikan. Namun nanti kita akan praktek bareng-bareng tentang konfigurasi router OS. Tunggu saja. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur-fitur dari router OS ya, teman-teman. Nah, fitur-fiturnya ini adalah support wireless network, yang mana wireless network ini merupakan jaringan nirkabel. Dan di sini juga jaringan nirkabel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada untuk yang indoor dan outdoor dengan standarisasi A, B, G, N atau AC ya, teman-teman. Nah, di sini juga untuk wireless network bagian indoor, di sini kita biasa sebutnya sebagai CAP MikroTik, nama perangkat kerasnya ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang wireless network outdoor, di sini dibagi juga menjadi dua, yaitu ada yang point to point dan point to multi point ya, teman-teman. Nah, yang point to point itu kita bisa menggunakan SX TSKey atau LHGAC atau Dynadisk ya, teman-teman. Nah, untuk yang point to multi point, di sini kita bisa menggunakan Mainbox MikroTik atau Omnitik MikroTik, teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa menggunakan fitur routing ya, teman-teman. Seperti yang kita tahu, routing untuk mengatur lalu lintas data pada sebuah local area network ya, teman-teman. Dan di sini juga ada firewall. Di sini kita mendapatkan fitur firewall
firewall dan NAT ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, firewall ini adalah pengaman dari MikroTik itu sendiri, dan ini bisa untuk menangkal serangan ataupun bisa memblokir user untuk memakai sebuah aplikasi, misal seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga kita mendapat fitur NAT, yang mana NAT ini merupakan network address translate. Nah, NAT ini kita bisa gunakan sebagai translate antara IP public ke IP private maupun sebaliknya nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga dapat fitur QoS atau Quality of Service ya teman-teman. Maka nanti MikroTiknya akan di bandwidth manajemennya. Yang selanjutnya itu ada point to point tunneling yang biasa kita sebut sebagai PPTP, PPOE, SSTP maupun Open VPN teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan fitur user management, itu ada DHCP, yaitu IP yang kita dapat menjadi statik di sini teman-teman. Dan di sini juga ada website proxy, hotspot atau radius dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita untuk NAT-nya yaitu IP. IP di sini kita sudah bisa menggunakan IPv4 maupun IP versi 6, teman-teman. Dan di sini juga kita mendapat tools ya, teman-teman, yaitu yang mana kita mendapatkan bandwidth test, torch, mapping, MRTG dan lain-lainnya. Teman-teman, setelah kita membahas fitur-fitur dari router OS, dan di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada pengkategorian dari nama router board ya teman-teman. Di sini pengkategorian nama pada perangkat router board dibagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian pertama ini bisa dinamakan tree symbol name. Jadi jika kalian punya perangkat router board di rumah, dan kalian menemukan kombinasi huruf dan angka seperti ini kalian bisa ketahui bahwa RB, huruf RB ini adalah pasti untuk router board ya teman-teman. Dan angka 9 ini merupakan tanda untuk seri atau kelas routernya. Dan jika angka 5 ini di sini menunjukkan pada jumlah port Ethernetnya ya teman-teman. Dan jika untuk angka 1 ini digunakan untuk menandakan jumlah slot mini PC atau wirelessnya. Dan untuk pengkategorian nama yang kedua yaitu word atau dengan kata, yaitu ada Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, Cap, Webhab, Hex dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini juga pengkategorian nama yang terakhir yaitu ada exceptional naming ya teman-teman, yaitu namanya disederhanakan dan disesuaikan dengan pengembangan tahunnya, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port teman-teman. Maksudnya di sini adalah jika kalian punya perangkat router board di rumah dan port Ethernetnya lebih dari 9, itu pasti masuk ke kategori menggunakan exceptional naming ya teman-teman. Misalnya di sini ada contohnya, misalnya di sini ada RB600, RB800, RB1000, 1100, 1200 dan seterusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari yaitu router board name, sekarang kita akan mempelajari yang namanya tipe router board ya teman-teman. Nah, di sini ada kode ya teman-teman. Di sini ada sebuah kode yang terletak biasanya pada belakang perangkat router board. Nah, di sini jika kalian mempunyai router board lalu ada kode semacam ini, di sini perlu teman-teman ketahui RB ini pasti untuk singkatan dari router board, dan 9 ini untuk menandakan serisnya yaitu series ke 900 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada 5 sebagai Ethernet dan 2 untuk wirelessnya. Jika ada huruf UI seperti ini berarti perangkat router board milik kalian itu di support fitur board ya teman-teman. Dan jika ada kode seperti ini, dan itu menandakan bahwa ada fitur wirelessnya, dan ini untuk TC sendiri itu merupakan jenis casing router board kalian teman-teman. Oke, dan di sini juga ada kode-kode lain yang biasanya ada pada belakang router board ya teman-teman. Misalnya di sini ada huruf U untuk support port USB ya, dan juga ada misalnya H untuk
agar bisa lebih powerful CPU-nya. Dan jika di sini juga ada huruf 5 atau angka 5, di sini angka 5 ini menandakan bahwa router board kalian bisa support frekuensi 5 Hz ya teman-teman, dan lain-lain tipenya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung lanjut ke arsitektur router board ya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, yaitu arsitektur ini arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor teman-teman. Nah, di sini arsitektur router board dengan arsitektur PC sebenarnya mirip-mirip, hampir sama, menggunakan x86 maupun x64 teman-teman. Nah, misalnya di sini milik kalian masuk kategori arsitektur SMIPS, yaitu yang Half-Life misal. Berarti router board kalian masuk ke dalam arsitektur SMIPS. Nah, arsitektur ini merupakan bisa kita bilang sebagai kegunaan ya teman-teman. Misalnya di sini CCR series yang masuk ke dalam arsitektur tile itu kegunaannya apa, arsitektur MIPSBE itu kegunaannya apa, dan lain sebagainya. Dan di sini juga software atau OS setiap arsitektur itu berbeda-beda teman-teman. Nah, di sini setiap arsitektur dari ARM, PPC, Tile, SMIPS itu berbeda-beda ya teman-teman, antara SMIPS OS-nya apa, Tile OS-nya apa, dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman ingin melihat arsitektur router board lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website di bawah ini. Mungkin itu saja pada bab kali ini, yaitu tentang about router OS dan router board. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, dan sampai jumpa.